Dari Bukit Tinggi ke Padang, menulis jadi jalan ilmu dan warta. Di UM Sumbar, kita berbagi cerita. Selamat datang di podcast menulis sebagai jalan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia podcast UM Sumbar, untuk kesempatan kali ini, kita kehadiran bintang tamu istimewa pada podcast kali ini yang merupakan salah satu alumni terbaik UM Sumbar yang sudah berada di tengah-tengah kita pada siang ini. Dia adalah Maharani Anderson. Maharani Anderson ini adalah salah satu lulusan terbaik alumni UM Sumbar pada tahun 2019 dan beliau ini juga merupakan duta bahasa Sumatera Barat pada tahun 2018. Untuk literasi tidak kita ragukan, dari Miss Maharani atau Kak Ros kita panggil? Biasanya kalau di Padang Panjang itu karena kita berliterasi di Padang Panjang ya, itu dipanggil Kak Ros. Kak Ros. Tapi kalau untuk murid-murid yang diajar itu panggilnya Miss Rani, kebanyakannya. Kita panggil apa siang ini? Bebas saja. Boleh Miss Rani, boleh Kak Ros, tapi kayaknya Miss Rani lebih nyaman deh. Miss Rani ya. Iya. Baik. Di sini, Miss Rani, kita akan mengangkat tema seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, jalan pulang ya. Literasi ini salah satu jembatan untuk jalan pulang. Betul. Ya, dan kita juga akan berbagi buat adik-adik yang sudah menjadi mahasiswa ataupun yang akan menjadi mahasiswa Camaba UM Sumatera Barat yang kita sambut di tahun 2026 ini. Jadi nanti kita juga akan dengarkan berbaginya Miss Rani ini tentang bagaimana tips selama perkuliahan dan melejit setelah lulus dari UM Sumbar ini, bagaimana berkarirnya dan juga bagaimana menggeliatkan literasi di negara orang gitu ya. Jadi tidak hanya di Indonesia, duta bahasa di Sumbar, tapi menggeliatkan literasi sampai ke Afrika Selatan. Nah, ini luar biasa. Kita akan dengarkan bagaimana perjalanan Miss Rani ini, napatilasnya dari Sumatera Barat. Kalau lahirnya dari mana Miss Rani? Kalau lahir dan besar saya dari Riau, Pekanbaru Riau, betul. Dan sempat dipilih ya untuk memilih universitas di mana, dan tidak tahu kenapa tiba-tiba terpilihlah untuk di Sumatera Barat. Dan pilihan itu jatuh kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, begitu. Pada tahun 2014. Oke. Ya. Luar biasa ya, kita akan lihat apa alasan atau pertimbangan Miss Rani ini akhirnya dari sebanyak kampus yang luar biasa. Di Riau pun kita juga ada Muhammadiyah ya, betul, yang cukup besar, tapi ternyata pilihannya itu di UM Sumbar. Nah, kita penasaran ya, ini kita dengarkan dari Miss Rani bagaimana alasan dan akhirnya terpilihlah si UM Sumbar ini. Silakan Miss. Iya, baik, kita langsung aja ya cerita mengalir seperti itu saja ya. Mengapa saya memilih Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atau sekarang dikenal dengan UM Sumbar ya. UM Sumbar. Di diri saya sendiri, saya itu dari dulu sangat mencintai yang namanya budaya. Memang di Riau kita tentu sudah ada budaya, dan saya sudah lahir besar di Riau. Setelah saya seperti ini, dari kota yang paling dekat itu adalah Sumatera Barat. Dan kita tahu sendiri pemandangan di Sumatera Barat itu seperti apa, orang-orangnya seperti apa, dan yang paling penting adalah pegangan dari mereka, di mana ada Basandi Sara Basandi Kitabullah. Itu yang membuat saya pertama kali tertarik, apa sebenarnya ini yang dimaksud. Itu satu. Terus yang kedua, kenapa saya memilih pendidikan untuk belajar di Sumatera Barat. Kita belum masuk UM Sumbar ya. Kenapa saya memilih belajar di Sumatera Barat? Tentunya ketika kita memilih tempat untuk belajar, yang paling utama kita pikirkan adalah kenyamanan. Betul. Dan hal itu ternyata memang saya dapatkan di UM Sumbar ya. Selain dari kenyamanannya, saya juga memikirkan bahwa Pekanbaru itu panas sekali. Ketika sudah, walaupun kita bisa letakin AC ataupun apa, tapi yang kita tahu, kita pulang kuliah nih, setelah pulang kuliah kita harus dengan bersedia dengan panasnya Pekanbaru begitu. Dan saya berpikir, kalau memang saya ingin belajar dengan nyaman dan juga fokus,
kayaknya tidak ada salahnya saya mencoba untuk merantau ke Sumatera Barat dan menikmati, belajar sekaligus bisa mengeksplor budaya di sana, begitu. Itu highlightnya dari awalnya begitu. Itu ya highlightnya kenapa Miss Rani ini memilih UM Sumbar. Di lain sisi karena view-nya bagus. View-nya gitu bagus, ya. udaranya sangat bersahabat. Dan satu lagi sebenarnya saya itu memang ada alergi panas begitu. Jadi kalau sudah panas itu bisa seluruh badan itu bisa merah seperti kepiting dan sampai dikira kayak kepiting rebus gitu ya sama teman-teman waktu SD, SMP, SMA, dan itu memang kenyataannya. Ketika saya pindah, nah kebetulan saya mengambil UM Sumbar yang ada di Padang Panjang ya untuk jurusan saya. Itu suasananya sangat mendukung, udaranya sangat bersahabat dan membuat otomatis ketika kita belajar itu menjadi lebih fokus begitu. Jadi langsung cocok ya udara Sumbar dengan kondisi ini ya, kondisi fisik juga benar. Sejak perjalanan kemudian kuliah dari BP 2014. Ya. Kemudian kenapa Miss Rani bisa menjadi duta bahasa Sumatera Barat ini? Iya, jadi itu adalah kali pertama saya mencoba, dan saya sebelumnya tidak pernah tertarik yang namanya mengikuti pageant begitu, tidak pernah. Nah, ketika saya melihat di duta bahasa itu, dia tidak melihat seberapa cantiknya kamu, seberapa tingginya kamu, seberapa bersihnya kulit kamu, begitu, tidak. Saya melihat deskripsinya bahwa apa yang dicari oleh duta bahasa ini. Di sana saya tertarik dan saya rasa mungkin saya bisa melalui ajang seperti ini untuk mengeluarkan gagasan, karena tujuan saya sebenarnya satu pada saat itu, menyampaikan gagasan. Gagasan kalau kita tidak sampaikan, bagaimana orang bisa tahu? Mungkin hanya teman-teman sekitar kita yang bisa tahu ya, tapi dengan mengikuti ajang seperti itu, secara tidak langsung saya pun bisa menyampaikan secara lebih masif begitu. Itu di semester berapa jadi duta bahasa, masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa. Nah, kebetulan ketika saya kuliah, saya itu bukan mahasiswa yang hanya harus kuliah, pulang. Kalau ini kenal kupu-kupu ya, atau kura-kura? Iya, lebih seperti itu. Tidak hanya kuliah, pulang. Saya juga seorang pejuang. Bagaimana bisa dibilang pejuang? Saya ketika lulus SMK itu, SMK dulu di Pekanbaru SMK, saya tidak langsung kuliah. Saya tidak langsung mengambil kuliah. Saya memilih untuk melanjutkan apa yang saya dapatkan dari SMK tadi. Jadi dari jurusan itu, saya jurusan fashion design. Saya bekerja di butik, saya bekerja dengan beberapa tempat bekerja yang masih berurusan dengan butik dan fashion. Setelah itu saya menabung sendiri. Saya sampaikan kepada orang tua saya bahwa insya Allah ketika saya kuliah, saya tidak akan merepotkan. Saya siapkan dulu, saya siapkan mental dan finansial. Itu yang saya lakukan ketika saya mau memilih kuliah. Dan kenapa juga akhirnya UM Sumbar yang terpilih, setelah saya melihat berapa banyak data untuk yang swasta ya, karena saya kan tidak langsung lulus langsung mengambil kuliah. Jadi saya melihat daftar swasta yang bisa saya masuki. Ternyata UM Sumbar itu masih bisa terjangkau oleh finansial saya begitu. Jadi saya merasa seperti jodoh yang dipertemukan, dari Riau datang ke Sumatera Barat dan dipertemukan oleh UM Sumbar. Itu seperti nafas. Ketika kita tidak dapat oksigen, kita tidak bisa bernafas begitu. Nah, akhirnya tadi yang memilih yang memilih untuk awal-awal masuk. Terus saya mulai dari kuliah itu sudah memiliki finansial sendiri, dan saya berpikir ketika saya kuliah, apa yang bisa saya manfaatkan dari ilmu yang saya dapatkan. Karena saya jurusan bahasa Inggris, saya berpikir saya tidak perlu menunggu lulus terlebih dahulu untuk bisa bekerja. Akhirnya saya bukalah private English begitu di Padang Panjang saat itu. Jadi luar biasa ya. Jadi masih kuliah tapi sudah berani, kan percaya diri gitu ya, membuka private untuk kursus bahasa Inggris tentunya ya. Kursus bahasa Inggris. Jadi ini adalah salah satu tipe mahasiswa yang pejuang. Nah, jadi kalau
kita lihat kan banyak ya tipe-tipe mahasiswa pada saat ini, dan ada yang memang mandiri, ada yang memang karena terpaksa mungkin dengan jurusan ini. Betul. Kalau ini Miss sepertinya memang pilihan hati jurusan bahasa Inggris ini ya. Iya betul. Ketika saya mendengar ada pendidikan, jadi saya memilih untuk jurusan bahasa Inggris dan pendidikan. Tapi tidak sampai di situ. Sebetulnya saya juga tertarik dengan pendidikan bahasa Indonesia karena memang dari dulu waktu sekolah bahasa Indonesia saya kurang baik. Jadi lebih baik saya matangkan dulu satu jurusan ini. Mungkin nanti setelah itu saya bisa aplikasikan yang lain lagi begitu. Dan alhamdulillah selama kuliah saya mendapatkan banyak sekali kemudahan, baik itu dari dosen kampus, dari teman-teman sekitar, dan juga pemerintah. Saya sempat diminta untuk bekerja sama dengan perpustakaan, dinas perpustakaan di Padang Panjang untuk setiap minggunya mengisi acara, dan itu saya dibayar oleh pemerintah langsung. Wah, begitu. Luar biasa. Ya. Luar biasa sekali ya pengalaman Miss Maharani ini. Tips mungkin ya buat adik-adik yang sedang berjuang. Ini kan sedikit-sedikit Gen Z ini galau ya. Iya, betul. Galau, kemudian tidak memanfaatkan dengan baik kadang sosmed, curhatnya betul, ya. Ya, Nah, gimana setuju tips sekali. dari Miss Maharani untuk berkuliah itu tetap semangat, bisa menyelesaikan apa yang dimulai itu kan harus diselesaikan gitu Betul ya. sekali, Nah, setuju. gimana tips dari Miss Maharani? Tips yang paling utama itu adalah tentukan dulu kalian mau apa. Kalau kalian sendiri tidak tahu mau apa, ini kan perempuan kebanyakan terserahlah. Nah, dalam kasus kita kuliah, terserahlah itu tuh terjadi bukan hanya untuk perempuan, tapi juga mahasiswa. Jadi mahasiswa dan mahasiswi dia masih pakai jurus terserahlah begitu. Kenapa kuliah? Iya karena disuruh orang tua. Kenapa kuliah? Iya karena begini. Jadi yang pertama mereka harus tahu dulu mereka mau jadi apa. Tujuannya apa, begitu. Terus kedua, pikirkan kita itu berkuliah juga harus simbiosis mutualisme. Kalian membayar dan kalian harus dapat feedbacknya. Jangan hanya membayar uang kewajiban, terus kalian buang-buang manfaat yang telah diberikan. Kewajiban kalian kan membayar. Hak kita kan menerima ilmu yang diberikan oleh dosen-dosen kita. Kenapa tidak dimanfaatkan? Malah dimanfaatkan untuk istilahnya FOMO ya. Sekarang lebih banyak untuk update, hanya sekedar nih saya kuliah nih di sini begitu. Itu tipsnya kalau dari saya sendiri lebih baik pertama lihat tujuannya seperti apa yang mau kalian capai. Yang kedua, pikirkan bahwa aku telah mengeluarkan finansial, aku harus mendapatkan feedback yang baik juga, sehingga di masa depan nanti aku bisa memanfaatkan apa yang sudah aku punya tadi begitu. Terus yang ketiga, siapa yang akan kalian bahagiakan di masa depan. Kalau kalian sendiri tidak punya rencana untuk membahagiakan diri sendiri, tidak usah muluk-muluk dulu nih. Aku mau bahagiain orang tua, aku mau bahagiain ini, enggak. Bahagiakan diri sendiri dulu. Ketika diri kalian sendiri tidak bahagia, bagaimana kalian bisa membahagiakan orang lain? Jadi otomatis pikirkan siapa yang mau kalian bahagiakan di masa akan datang, begitu. Mungkin 3 saja dulu, cukup. Itu ya tips yang luar biasa buat para pendengar setiap podcast, baik itu mahasiswa ataupun alumni juga gitu ya, maupun yang masih berpikir-pikir untuk bergabung dengan UM Sumbar atau kita kenal dengan Camaba. Nah, itu luar biasa kalau kita dengarkan secara singkat tadi dari Miss Maharani bagaimana pengalamannya selama kuliah, membagi waktu juga sambil bekerja. Betul, gitu ya. Betul sekali. Nah, kemudian ini kan menarik ya di bagaimana literasi ini mengantarkan menjadi jalan pulang gitu ya, jalan pulang dengan literasi ini. Ternyata Miss Rani ini kegalauannya itu tidak hanya tumpah di sosial media, tapi ditumpahkan dalam sebuah karya. Karya apa itu, Miss? Ya, jadi ada seseorang yang menginspirasi saya waktu itu menyampaikan bahwa Maharani, kamu sudah mulai menulis dari tahun 2009. Memang waktu itu saya sudah mulai menulis dari tahun 2009 ketika masih di bangku sekolah menengah kejuruan ya. Itu hanya ikut lomba, hanya ikut gabung dengan menulis puisi atau cerpen, dikirim. Zaman dulu kita kan masih dikirim di koran terus kalau terbit rasanya tuh senang banget gitu. Kalau saat ini kamu memang bisa, kenapa kamu tidak mencoba untuk menuliskan buku kamu sendiri dan terbitkan begitu?
Nah, di sana saya terinspirasi untuk menuliskan apa yang sudah saya simpan selama 15 tahun. Wow. Karena itu kalau dihitung dari 15 tahun ya. Dan alhamdulillah tantangan itu sekaligus dijadikan sebagai motivasi bagi saya dapat mampu menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Dari Targetnya. inspirasi 15 tahun tadi. Oke, jadi menjemput kembali. cerita kembali dari 15 tahun yang lalu, kemudian ditargetkan menjadi berapa buku awalnya? Awalnya hanya satu buku. Satu buku. Setelah ditumpahkan, ternyata tidak bisa 1 buku karena jilid 1 itu sudah mencapai 300 halaman. Jadi biar jangan pembacanya nanti bosan, kita rencanakan untuk ada jilid 2 begitu. Oke. Jadi sebagai informasi ya buat pendengar setia podcast UM Sumbar, di UM Sumatera Barat ini ternyata tidak hanya bisa sebagai perkuliahan gitu ya, Betul. kita juga ada penerbit ternyata. Jadi namanya UMSB Press, jadi itu bisa menerbitkan karya-karyanya dalam bentuk buku, baik itu dosen maupun mahasiswa umum juga kita buka kesempatannya. Iya, betul. Karena sudah berdiri 5 tahun kurang lebih gitu ya untuk penerbit UMSB Press itu sendiri yang sudah tergabung dalam afiliasi IKAPI, kemudian APTI, dan juga APTIMA. Nah, kita aktif di dalam beberapa afiliasi itu. Nah, salah satunya di sini kita juga mendapat inspirasi ya dari Miss Maharani yang literasinya itu tidak hanya tersimpan gitu ya, tetapi juga dituangkan dalam buku. Boleh di-spill, Miss, bukunya apa saja yang sudah dilahirkan dari karya ini? Yang pertama itu ada judulnya The Greatest Voice. Saya disebut penulis, bukan novelis, karena saya menulis seluruh genre dari buku. Yang pertama itu The Greatest Voice itu novel fiksi, itu lebih ke pengalaman dan juga motivasi, tapi dibungkus dalam sebuah memoir begitu. Lalu yang kedua ada buku untuk guidance, lebih apa bahasa Indonesia itu mengguidance, memotivasi. Iya, memotivasi juga, tapi lebih ke memandu, lebih memandu para pembaca untuk bagaimana mereka bisa menenangkan pikiran mereka sendiri ketika mereka sendiri tidak tahu harus seperti apa di saat jalan yang tumpu. Mungkin buku yang kedua ini lebih direkomendasikan untuk mahasiswa-mahasiswa yang selalu buat status galau ya. Dia nggak tahu mau ngapain, terus yang dia tahu cuman ini kuliah pulang, terus harus ujian lagi, mikirin ini, nanti wisuda, tesis. Nah, itu sedikit saya mau share juga, boleh ya Bu ya. Jadi saya share sedikit, saya bagikan kepada adik-adik yang sedang kuliah, calon mahasiswa juga, atau kalau untuk alumni saya tidak berani lah, karena banyak sekali alumni dari UM Sumbar itu yang benar-benar sangat hebat, dan saya sangat bangga. Saya salah satunya disampaikan tadi, saya sendiri tidak mencap diri untuk sebagai alumni terbaik, tapi alhamdulillah jika memang dikategorikan seperti itu. Nah, adik-adik yang sedang kuliah ataupun calon mahasiswa baru, di buku ini itu seperti acuan bagi mereka ketika nanti mereka membaca. Mungkin dalam kuliah mereka ada rasa bosan, ada rasa stagnan, aku harus melanjutkan atau tidak. Nah, di buku ini nanti mereka akan dipandu, dibantu untuk kembali lagi apa tujuan mereka awal untuk kuliah itu. Begitu pula ketika mereka yang banyak bilang, Kak, waktu dulu ya Bu ya, Kak, kalau udah ujian proposal, seminar itu tuh repot banget Kak, begini-begini. Saya alhamdulillah ketika seminar, proposal saat itu, saya mentargetkan ke diri sendiri. Kalau memang skripsi ini saya yang buat, saya tidak akan mungkin takut dengan apa yang saya tampilkan. Nah, itu yang saya pesankan kepada adik-adik ataupun yang sedang menulis skripsi. Kalian tidak perlu takut dengan selalu meletakkan di dalam pikiran kalian, aku akan ujian. Aku takut nanti ujiannya begini. Jika kalian yang membuat skripsi itu akan ngalir aja. Itu tidak akan ada masalah. Walaupun kita akan diuji, tentu kita harus diuji. Tapi kalian akan bisa dan mampu menjawabnya. Makanya tadi kalau memang ingin
cepat selesai ya untuk penulisan skripsinya. Tulislah dari hati, tulislah dari pengetahuan, dan tulislah memang karena kalian mengetahuinya, bukan hanya karena copy paste, salin dan tempel. Makanya nanti disalahkan dosen, nah ini kami sudah bimbingan, kami tidak begini begitu. Mungkin saya adalah salah satu mahasiswa yang disampaikan bahwa saya lebih pro ke dosen daripada pro ke sesama teman. Bukan seperti itu sebenarnya. Sebenarnya karena memang saat itu kita, saya pribadi menulis apa yang saya ketahui, dan saya memang mencari. Nah itu yang saya sampaikan kembali di buku yang saya tulis ini. Ketika kita yang menyampaikan, kita yang menulis sendiri, kita tidak akan tertahan atau terpenjara. Makanya tumbuhlah judul Rahasia Melampaui Batas Pikiran, begitu. Jadi ini juga terkait dengan mindset ya, bagaimana berpikir positif gitu ya. Berpikir positif sehingga apapun yang dilalui selama perkuliahan kan pasti ada suka duka, tidak ada yang mulus-mulus saja gitu ya. Tapi ternyata Miss Rani ini sudah melewati itu semua. Betul sekali. Nah, di mana nanti Miss mendapatkan bukunya? Bukunya nanti boleh didapatkan di UM Sumatera Barat, UM Sumbar ya, karena ini akan cetakan kedua. Buku ini akan menjadi nanti cetakan kedua, karena yang untuk cetakan pertamanya sudah selesai, sudah habis, alhamdulillah. Nanti kita sedang proses untuk cetak ulang dengan UMSB Press, insya Allah. Baik, pendengar dan penonton setia podcast UM Sumbar. Jadi nanti kita buka sesi khusus bagian bedah buku ya. Boleh sekarang sekali. kita perkenalan dulu dan juga sekaligus menjemput yang lama tertinggal tadi. Betul. Atau memang pulang karena jalan pulang karena literasi. Nah, pesan-pesan mungkin Miss buat adik-adik kita sebelum kita closing ada gitu ya. Atau poin-poin penting yang perlu dikutip memang di dalam buku Rahasia Melampaui Batas Pikiran ini. Baik, untuk pesan kepada seluruh adik-adik dan calon mahasiswa baru, dunia kalian itu bukan tergantung kepada apa yang diciptakan oleh orang sekitar kalian. Dunia kalian adalah apa yang sedang kalian persiapkan untuk masa depan. Dan jangan pernah takut hanya karena nilai. Takutlah untuk quality, jangan pernah takut untuk quantity yang kalian miliki. Karena nilai itu hanyalah angka, tapi kualitas tidak akan pernah melampaui batas. Begitu. Terima Luar biasa. kasih. Tapi ada yang tertinggal juga sebelum kita closing. Tadi kan ceritanya ini jalan pulang ya, menulis sebagai jalan pulang jejak makna dari Sumatera Barat hingga Afrika. Afrikanya kita jemput sedikit ya. Boleh sekali. Kenapa bisa sampai di Afrika? Kemudian bagaimana berdikari di sana gitu ya, singkat saja Miss. Ya, baik. Saya bisa sampai di Afrika Selatan di Afrika Selatan tepatnya itu di kota Newcastle, dari ibu kota sekitar 5 jam dari ibu kota. Kota kecil tapi damai. Nah, di kota itu saya tinggal dan menjadi seorang diri warga negara Indonesia, karena memang kita di Afrika Selatan itu tidak banyak WNI di sana. Kebetulan suami saya memiliki bisnis di sana, dan otomatis setelah menikah saya harus ikut bersama suami. Tidak sampai di sana, banyak hiruk pikuk dan banyak jatuh bangun, upside down dalam mendirikan literasi. Salah satunya saya tidak memiliki tetangga yang sadar atas literasi. Literasi yang kita ketahui itu tidak hanya membaca, salah satunya budaya, budaya dan adat dan cara berpikir. Jadi itu terjadi dengan sangat kecil, contohnya ketika azan maghrib. Kita tahu di Sumatera Barat azan maghrib, semua orang sebelum azan maghrib, anak-anak itu ibu-ibu udah pada suruh masuk ke dalam rumah, sudah pasti. Itu yang saya kagumi dari salah satunya, bukan hanya di Sumatera Barat, di Indonesia pada umumnya. Tapi di sana yang saya lihat, meskipun banyak warga muslim, ketika azan berkumandang, khususnya azan maghrib, anak-anak mereka masih dibiarkan di luar. Dan saya terapkan literasi itu kepada anak saya. Ketika maghrib, jangankan maghrib, sebelum azan maghrib, pulanglah, masuklah ke rumah, karena yang berkeliaran di luar itu akan ada setan. Karena anak saya masih kecil, jadi kita literasikan kepada dia seperti itu. Dan budaya itu yang saya terapkan
dari sendiri karena saya tidak ada orang WNI di sana ya. Saya terapkan dan alhamdulillah setelah melihat seperti itu, ibu-ibu di sana tanpa harus kita sampaikan, ibu tidak boleh gini, tidak. Saya tidak ingin menyinggung perasaan orang. Cukup kita mulai dari diri sendiri dan nanti orang akan melihat, perhatikan dan mengikuti. Itu yang saya pahami dalam mengembangkan literasi. Salah satunya itu tadi kebiasaan. Dan yang kedua untuk literasi baca. Di sana sangat sulit literasi baca. Dan akhirnya saya setiap weekend, setiap akhir pekan itu saya letakkan buku seperti lapak baca untuk anak-anak di sekitar, karena di sekitar rumah banyak anak-anak, agar mereka juga ikut tertarik melihat buku apa yang sedang dibaca oleh anak saya. Jadi itu sedikit tentang Afrika Selatan dan akhirnya saya memutuskan untuk menulis. Dan boleh sedikit bocoran, saya juga sedang menulis buku anak. Kenapa saya menulis buku anak? Karena saya ingin nanti anak saya langsung yang akan belajar dari buku yang saya tulis. Dan saya mengenalkan budaya Indonesia, begitu. Luar biasa ya, luar biasa sekali ya para pemirsa dan penonton setiap podcast UM Sumbar. Jadi menggeliatkan literasi itu bisa dimulai dari rumah ya. Kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga, kemudian ke lingkungan sekitar. Betul sekali. Karena minim di sana, jadi Miss Maharani ini sudah menggeliatkan literasi di lingkungan sekitar lah terutama, dan tidak menutup kemungkinan ini akan berkembang luas ya. Jadi literasi ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa disebarluaskan kebermanfaatan kepada banyak orang. Betul sekali. Demikian untuk para pendengar setia podcast UM Sumbar, bincang-bincang santai kita pada siang ini. Lain kesempatan Miss kita undang lagi ya, spesial bedah bukunya. Terima kasih sekali. Maka sangat apresiasi. Ya, karena luar biasa sekali pengalaman Miss, dan ini kebetulan lagi pulang ke Indonesia, langsung kita tangkap buat bisa podcast di UM Sumbar. Kapan lagi ya? Belum tentu. Betul. Bisa pulang lagi dan kita ambil kesempatan ini. Demikian untuk podcast kita pada hari ini dengan tema menulis sebagai jalan pulang, jejak makna dari Sumatera Barat hingga Afrika Selatan. Saya Viniwela Septiana, dosen PGMI UM Sumbar dan Kepala UPT UMSD Press, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kan kalau nggak di skenario kan? Iya, kalau di skenario kayaknya